Selamat datang di mata kuliah Etika Bisnis. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai etika periklanan. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dipersilahkan. Selesai. Semoga dengan doa, ilmu kita yang pelajari dapat dipahami dan bermanfaat. Amin. Selamat menyaksikan. Sebelum itu, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama, Ahmad Abdul Halim, NIM 17802241017. Yang kedua, Jundiati, NIM 17802241018. Yang ketiga, Kristopurus Anugrah Tri Kusumajati, NIM 17802241019. Yang keempat, Losia Amanda, NIM 17802241020. Topik pembahasan mengenai etika periklanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep etika periklanan. Yang kedua, jenis-jenis periklanan. Yang ketiga, fungsi periklanan. Yang keempat, kebenaran dan manipulasi periklanan. Yang kelima, penilaian etis periklanan. Yang keenam, privasi konsumen. Dan yang terakhir, studi kasus yang ada di Indonesia. Pengertian periklanan. Kata iklan berasal dari bahasa Yunani, artinya menggiring orang pada gagasan. Sedangkan pengertian iklan secara luas adalah semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang, atau jasa secara non-personal melalui media yang dibayar oleh sponsor tertentu. Menurut pakar periklanan dari Amerika, William Pettis, pada tahun 1993, iklan adalah setiap bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk memotivasi dan mempromosikan produk dan jasa kepada seseorang atau pembeli yang potensial. Kesimpulannya, iklan merupakan kegiatan komunikasi yang bertujuan membujuk orang untuk mengambil tindakan yang menguntungkan pembuat iklan. Iklan ditujukan untuk mempengaruhi perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap, pendapat, pemikiran, dan citra konsumen yang berkaitan dengan suatu produk atau merek, sehingga calon konsumen terpengaruh untuk membeli sebuah produk yang ditawarkan. Jenis-jenis periklanan. Iklan sesuai perannya terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama, iklan informatif. Yang kedua, iklan persuasif atau sugestif. Yang ketiga, iklan kompetitif. Iklan informatif adalah iklan yang bertujuan menginformasikan secara objektif kepada calon konsumen terkait kualitas, nilai, fungsi, harga, serta tingkat kelangkaan dari barang yang diproduksi. Sedangkan iklan persuasif atau sugestif adalah iklan yang tidak hanya menginformasikan secara objektif barang dan jasa yang diproduksi, melainkan juga menciptakan kebutuhan-kebutuhan barang dan jasa yang diiklankan. Sedangkan iklan kompetitif adalah iklan yang cenderung untuk mempertahankan serta memproteksi secara kompetitif kedudukan produsen di hadapan pelaku produksi lainnya. Iklan informatif dan iklan persuasif tergolong dalam iklan kompetitif. Selanjutnya ada fungsi periklanan. Fungsi periklanan sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fungsi periklanan bagi perusahaan. Menurut Terence A. Shim, terdapat 5 fungsi periklanan yang utama, di antaranya A. Informing atau memberi informasi. Fungsi periklanan ini akan menyadarkan pelanggan terhadap beberapa brand baru serta memberikan kesan baik terhadap suatu brand. Yang kedua ada persuading atau membujuk. Program periklanan yang optimal dalam pelaksanaannya bisa mempengaruhi pelanggan untuk membeli produk yang sudah diiklankan. Yang ketiga ada reminding atau mengingatkan. Kegiatan periklanan ini ditunjukkan untuk memelihara ingatan pelanggan akan suatu merek perusahaan. Melalui periklanan,
ini mampu meningkatkan keinginan pelanggan akan merek yang telah ada maupun mendorong pembelian pada merek yang belum dikenalnya. Yang keempat ada adding value atau memberi nilai tambah. Nilai tambah yang ada pada suatu merek dapat tercipta dari aktivitas periklanan karena pada kegiatan periklanan mampu memberikan pengaruh pada preferensi pelanggan. Yang kelima ada assisting atau mendampingi. Periklanan ini memiliki peran pokok untuk mendampingi atau menjembatani berbagai usaha dari perusahaan pada aktivitas komunikasi pemasaran. Contohnya, salah satu kegiatan periklanan dijalankan sebagai media komunikasi dalam peluncuran promosi pemasaran seperti kupon atau undian. Yang kedua, fungsi periklanan bagi konsumen. Fungsi periklanan bagi konsumen ini berkaitan dengan fungsi utama periklanan karena sejatinya periklanan ini ditujukan untuk konsumen atau penerima pesan. Fungsi periklanan juga memudahkan konsumen untuk mengambil keputusan pembelian dari iklan yang ditayangkan. Fungsi khusus periklanan diantaranya yang pertama ada sebagai media yang menyediakan informasi yang diperlukan konsumen. Yang kedua ada menjadi alat komunikasi persuasif di antara pengiklanan, penjual, produsen dengan konsumen. Yang ketiga ada membentuk image sebuah merek di benak konsumen. Yang keempat ada pengingat bagi konsumen akan suatu merek produk. Yang kelima ada menunjukkan keunggulan dari suatu merek atau produk. Yang keenam ada meningkatkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian. Yang ketujuh ada memperkenalkan konsumen akan dunia luar. Yang kedelapan menginformasikan terkait adanya promosi maupun diskon yang diberlakukan. Yang kesembilan ada memberi pesan yang edukatif bagi konsumen lalu kegiatan periklanan yang disajikan. 10. Ada mengajak konsumen untuk lebih mempedulikan sesama. 11. Menumbuhkan kesadaran konsumen agar hidup lebih baik. Yang ke-12 menjadi fungsi pengawasan dan pengendalian bagi konsumen untuk mengetahui kualitas suatu produk. Yang ke-14 ada memudahkan pencairan suatu produk bagi konsumen. Selanjutnya ada penghibur. Dan yang terakhir ada meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap suatu merek atau produk. Yang ketiga ada fungsi periklanan bagi pengiklan, advertiser, penjual, produsen. Seperti halnya manfaat periklanan bagi konsumen, periklanan juga memiliki manfaat yang sama terhadap pihak pemberi pesan. Di antaranya ada memperluas pangsa pasar. Melalui kegiatan periklanan, maka pasaran sasaran yang tuju dapat dikembangkan dari sebelumnya karena periklanan bisa menjangkau ke daerah-daerah yang jauh dari suatu produk diciptakan. Yang kedua ada meningkatkan volume penjualan. Karena pangsa pasar yang luas, maka akan menimbulkan efek domino yaitu meningkatnya volume penjualan. Oleh karenanya, fungsi periklanan secara otomatis akan berdampak pada meningkatnya volume penjualan. Terlebih apabila fungsi periklanan dijalankan dengan baik dan optimal, tentunya akan meningkatkan penjualan secara signifikan. Yang ketiga ada meminimalisir resiko. Yang keempat ada efisiensi biaya pemasaran. Memperlakukan efisiensi biaya pemasaran merupakan salah satu fungsi periklanan karena kontinuitas aktivitas pemasaran pastinya memerlukan biaya yang lebih besar, terlebih apabila harus berhadapan langsung dengan konsumen pada kegiatan promosi. Yang kelima ada memudahkan kegiatan pemasaran. Pengenalan suatu produk maupun merek perusahaan akan lebih efektif melalui aktivitas periklanan karena akan lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya pembeli potensial tanpa harus membuka stand promosi di berbagai wilayah. Yang selanjutnya ada menjangkau area yang lebih luas. Serupa dengan fungsi periklanan pada perluasan pangsa pasar, melalui periklanan jangkauan
yang dicapai juga akan lebih luas secara otomatis. Sebagai contoh, apabila kita ingin mengiklankan suatu produk di TV nasional yang berkantor di Jakarta, pastinya penerima iklan tidak hanya wilayah Jabodetabek ataupun Pulau Jawa saja, namun iklan tersebut akan diterima masyarakat Indonesia yang berada di Papua. Yang selanjutnya ada memperkenalkan produk lebih cepat. Berbeda dengan mempromosikan produk secara langsung melalui sales promotion, girl atau boy, yang terkesan memakan banyak waktu dan tenaga. Belum apabila dihitung persebaran di setiap wilayah. Selanjutnya ada menghindari penyelewengan biaya promosi. Anggaran dalam aktivitas pemasaran yang digunakan untuk agenda periklanan sudah tentu akan diberikan kepada jasa periklanan atau perusahaan periklanan untuk segera dilaunchingkan, sehingga penggunaan anggaran biaya promosi semakin jelas arahnya dan terhindar dari penyelewengan. Selanjutnya ada menciptakan daya tarik bagi konsumen. Termasuk fungsi periklanan yang sangat penting adalah untuk menumbuhkan minat dan menjadi daya tarik bagi konsumen. Fungsi periklanan ini yang kemudian akan mendorong dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen akan suatu produk. Selanjutnya ada mampu menjangkau semua kalangan, terkhusus melalui media periklanan menggunakan media elektronik seperti TV maupun YouTube, maka fungsi periklanan yang diperoleh adalah keterjangkauan pesan pada iklan tersebut di dalam suatu kalangan. Selanjutnya ada menciptakan lapangan kerja. Program periklanan tentunya bukan sesuatu yang mudah melihat berkembangnya permintaan akan jasa periklanan. Oleh karena itu, perlu manajemen periklanan yang handal untuk menanganinya. Melihat kondisi tersebut tentunya menimbulkan peluang-peluang baru berupa terciptanya lapangan pekerjaan di bidang periklanan. Selanjutnya ada memberikan penghasilan. Sebuah efek domino dari fungsi periklanan dalam menciptakan lapangan pekerjaan sudah menjadi hal umum dan pasti dari aktivitas periklanan ini. Banyak orang yang akan menerima penghasilan. Selain dari karyawan ataupun tim yang bekerja di bidang periklanan, tentu saja harapannya penjualan dari pemilik iklan tersebut diharapkan meningkat sesuai dengan fungsi periklanan dalam meningkatkan volume penjualan. Selanjutnya ada memberikan edukasi kepada konsumen bersamaan dengan perkenalan produk. Setiap iklan memiliki berbagai macam konten yang berbeda-beda sesuai dengan produk yang ditawarkan. Pada setiap konten iklan, kebanyakan memberikan informasi kepada konsumen dan tidak sedikit yang memberikan sisi edukasi kepada konsumen. Sebagai contoh, pada iklan sabun mandi, terdapat iklan yang memberikan ilustrasi dari mana kuman datang, kapan kuman datang, dan bagaimana cara membersihkannya. Itulah sisi edukasi dari proses periklanan sembari memperkenalkan produk. Selanjutnya ada mempermudah dalam mencari sponsor. Produk potensial yang diharapkan ataupun sudah berhasil melalui aktivitas periklanan tidak hanya memiliki daya tarik di masyarakat, tetapi juga menarik minat pihak pemberi sponsor. Melalui iklan yang unik, kreatif, dan produk yang mendukung, maka sangat dimungkinkan iklan tersebut akan didanai oleh sponsor dengan imbalan bagi hasil keuntungan setelahnya. Selanjutnya ada periklanan dan kebenaran. Pada umumnya, periklanan suatu produk tidak mempunyai reputasi yang baik. Bahkan sebaliknya, periklanan kerap kali membohongi konsumen dengan melebih-lebihkan suatu produk yang diiklankan. Periklanan mengandung unsur promosi untuk merayu konsumen. Dia ingin produk yang ditawarkan bisa diminati oleh pelanggan. Oleh sebab itu, periklanan biasanya hanya mencantumkan kelebihan-kelebihan dari suatu produk tanpa memberitahukan kelemahannya. Bahasa yang digunakan juga biasanya menggunakan majas hiperbola agar iklan yang ditawarkan bisa menarik perhatian para konsumen.
periklanan akan menggunakan kata-kata yang bagus agar konsumen bisa percaya dan pastinya akan membeli produknya. Oke, selanjutnya adalah materi tentang manipulasi dan periklanan. Di sini manipulasi sendiri itu biasanya diartikan konotasinya negatif, tapi emang untuk memanipulasi informasi dari iklan itu sendiri haruslah ada filter. Jadi di sini ada informasi yang harus disampaikan secara benar, ada yang memang kita set agar tidak berdampak buruk. Oke, terus manipulasi sendiri itu adalah masalah kebenaran, terutama berkaitan dengan segi informatif dari iklan, tidak secara eksklusif. Sedangkan masalah manipulasi terutama berkaitan dengan segi persuasif dari iklan, tetapi tidak terlepas dari segi informatifnya. Memang penting apa yang disebut reklame dari mulut ke mulut, dengan itu kita bisa dipengaruhi, tetapi tidak sampai dimanipulasi. Jadi intinya gini, manipulasi itu sebuah kebenaran yang disampaikan secara informatif ataupun enggak, dan itu tuh bisa jadi tinggal cara penangkapannya. Jadi gini, misal anak kecil ada iklan yang memiliki animasi kartun atau apa, mungkin pesan yang disampaikan itu sebenarnya sedikit ada unsur negatifnya, tapi karena di set ada animasi, jadi anak kecil itu hanya berpikir, oh animasinya bagus ya gitu. Tapi untuk orang yang memiliki pola pikir yang lebih tinggi seperti orang dewasa, pasti menangkap segi informatifnya seperti itu. Cara manipulasi orang dengan periklanan. Manipulatif adalah iklan yang ditunjukkan kepada anak. Jadi iklan seperti itu pun harus dianggap kurang etis karena anak belum mengambil keputusan dengan bebas dan sangat sensitif terhadap pengaruh dari lingkungan. Karena itu anak mudah dimanipulasi dan dipermainkan. Sebenarnya tuh manipulatif ini cuma menjaga untuk pola pikir tadi. Jadi menjaga pola pikir anak supaya nilai-nilai negatif atau nilai-nilai buruk dari iklan itu tidak diambil oleh anak-anak. Jadi penyampaiannya dirubah sehingga informasi yang ingin disampaikan secara halus tetap diterima oleh anak-anak. Yang kedua ada cara subliminal advertising. Artinya teknik periklanan yang sekilas menyampaikan suatu pesan dengan begitu cepat sehingga tidak dipersepsikan dengan sadar, tapi tinggal di bawah ambang kesadaran. Teknik ini bisa dipakai di bidang visual maupun radio. Kalau dalam rangka visual, film atau TV, suatu pesan dimasukkan sebentar saja dalam film, sehingga penonton tidak melihatnya dengan sadar pada layar perak. Namun demikian, pesan itu ada juga dalam film. Kadang-kadang istilah ini dipakai juga untuk apa yang disebut periklanan subliminal. Dengan arti luas, kalau begitu yang dimaksudkan adalah mempengaruhi konsumen melalui iklan dengan memanfaatkan faktor-faktor psikologis seperti status, gengsi, dan seks. Oke, jadi buat yang ini itu kita manipulasi iklan dimana penyampaiannya itu cepat sehingga penangkapannya pun secara sekilas. Jadi untuk orang-orang yang kurang mengetahui tentang atau kurang cermat terhadap iklan itu, maka dia tidak akan mengetahui kalau sebenarnya ada iklan, atau sebenarnya informasi itu sudah mereka lakukan atau sudah mereka terima, tapi mereka sampai tidak sadar karena ada subjek-subjek yang jadi center dari iklan tersebut. Seperti itu.
Selanjutnya kita akan masuk pada penilaian etis terhadap periklanan. Refleksi tentang masalah-masalah etis di sekitar praktek periklanan merupakan contoh bagus mengenai kompleksitas pemikiran moral. Di sini, prinsip-prinsip etis memang penting, tetapi tersedianya prinsip-prinsip etis ternyata tidak cukup untuk menilai moralitas sebuah iklan. Prinsip-prinsip etis yang penting dalam konteks periklanan sudah diatur sebelumnya. Jika kita ingin membentuk penilaian etis yang seimbang tentang iklan, yaitu maksud si pengiklan, isi iklan, keadaan publik yang dituju, dan kebiasaan di bidang periklanan. Dua faktor tersebut terakhir menyangkut situasi yang berbeda-beda. Mari kita mulai dari yang maksud si pengiklan. Jika maksud si pengiklan tidak baik, dengan sendirinya moralitas iklan itu menjadi tidak baik juga. Yang kedua, isi iklan. Iklan harus benar dan tidak boleh mengandung unsur yang menyesatkan. Yang selanjutnya ada keadaan publik yang tertuju. Secara umum bisa dikatakan bahwa periklanan mempunyai potensi besar untuk mengupas-upas kecemburuan sosial dalam masyarakat dengan memamerkan sikap konsumerisme dan hedonisme dari suatu elit kecil. Yang selanjutnya ada kebiasaan di bidang periklanan. Di mana ada tradisi periklanan yang sudah lama dan terbentuk kuat, tentu masuk akal saja bila beberapa iklan lebih mudah diterima daripada di mana praktek periklanan baru mulai dijalankan pada skala besar. Pengontrolan terhadap periklanan. Dalam bisnis periklanan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya manipulasi, sehingga memerlukan adanya kontrol untuk mengimbangi hal tersebut. Di antaranya yaitu, yang pertama, kontrol yang dilakukan oleh pemerintah, yang kedua, kontrol yang dilakukan oleh para pengiklan, dan yang terakhir, kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Kontrol yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat lembaga atau departemen khusus yang memadai. Di Indonesia, beberapa undang-undang telah ditetapkan untuk melindungi konsumen terhadap produk yang menyalahi aturan, seperti iklan makanan dan obat yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau POM dari Departemen Kesehatan. Selanjutnya, kontrol oleh para pengiklan. Cara paling utama mengatasi masalah etis tentang dunia bisnis periklanan adalah dengan pengaturan diri atau self-regulation yang dilakukan oleh dunia bisnis periklanan dengan menyusun kode etik, norma, dan pedoman yang disetujui oleh profesi periklanan itu sendiri, khususnya asosiasi biro periklanan. Seperti di Indonesia, terdapat tata krama dan tata cara periklanan yang disempurnakan pada tahun 1996 yang dikeluarkan oleh AMLI, Asosiasi Perusahaan Media Luar Ruang Indonesia, Aspindo, Asosiasi Pemrakarsa dan Penyatuan Iklan Indonesia, dan masih banyak lagi. Tujuannya adalah pengaturan diri oleh para pengiklan. Selanjutnya, kontrol oleh masyarakat. Masyarakat luas tentu harus ikut serta dalam mengawasi mutu etis periklanan. Dalam hal ini, cara yang terbukti membawa banyak hasil untuk menetralisasi efek negatif dari periklanan adalah mendukung dan menggalakkan lembaga-lembaga konsumen, di antaranya yang terdapat di Indonesia seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang berada di Jakarta, dan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen yang berada di Semarang. Selain menjaga agar periklanan tidak menyalahi batas-batas etika melalui pengontrolan terhadap iklan-iklan dalam media massa, ada juga cara lebih positif untuk meningkatkan mutu etis dari periklanan dengan memberikan penghargaan kepada iklan yang dinilai paling baik. Penghargaan untuk iklan tersebut bisa diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sebuah majalah, atau lain-lain. Di Indonesia, mempunyai citra Adi Pariwara yang setiap tahun dikeluarkan oleh Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, dan apresiasi tersebut dapat memberikan pengaruh positif terhadap perusahaan lain untuk dapat berkreasi secara lebih baik. Oke, kita mulai selanjutnya pada ada motor sebentar teman-teman. Oke. Selanjutnya ada privasi konsumen. Oke, kita masuk kepada privasi konsumen.
Kemajuan pemrosesan komputer, database perangkat lunak, dan teknologi memberikan kemampuan pada kita untuk mengumpulkan, memanipulasi, dan menyebarkan informasi tentang konsumen dengan skala yang belum pernah tercapai sebelumnya dalam sejarah manusia. Secara umum, hak untuk memperoleh privasi adalah hak untuk tidak diganggu. Ada dua jenis privasi yang akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama ada privasi psikologis dan yang kedua ada privasi fisik. Yang pertama, privasi psikologis adalah privasi yang berkaitan dengan kehidupan seseorang, yang diantaranya termasuk pemikiran dan rencana. Yang kedua ada privasi fisik, berkaitan dengan aktivitas fisik seseorang. Tujuan dari hak adalah untuk memungkinkan individu mengejar kepentingan-kepentingannya dan melindungi kepentingan tersebut dari gangguan orang lain. Privasi memiliki beberapa fungsi protektif atau fungsi perlindungan. Jadi, jelas bahwa pertimbangan kita atas privasi cukup penting untuk dapat mengakuinya sebagai hak yang dimiliki semua orang, termasuk konsumen. Namun, hak ini harus diimbangi dengan hak dan kebutuhan orang lain. Jadi, hak privasi konsumen perlu diimbangi dengan kebutuhan bisnis yang sah ini. Beberapa pertimbangan diusulkan sebagai kunci untuk menyeimbangkan kebutuhan bisnis dengan hak privasi. Di antaranya, yang pertama ada relevansi, yang kedua ada pemberitahuan, yang ketiga ada persetujuan, dan yang keempat ada ketepatan serta tujuan, dan yang terakhir ada penerima dan keamanan. Oke, kita masuk pada relevansi database. Menurut informasi tentang konsumen, selayaknya hanya mencakup informasi yang relevan dengan tujuan penggunanya. Yang kedua ada pemberitahuan. Pihak-pihak yang mengumpulkan informasi tentang konsumen perlu memberitahu konsumen bahwa mereka bertugas untuk mengumpulkan informasi dan memberitahu konsumen tentang tujuan pengumpulan informasi tersebut. Yang ketiga, persetujuan. Suatu lembaga hanya boleh mengumpulkan informasi tentang seseorang jika orang tersebut secara eksplisit ataupun implisit setuju untuk memberikan informasi. Yang keempat, ada ketepatan. Informasi yang mereka peroleh adalah akurat, dan apabila ada yang tidak benar, mereka perlu membetulkannya. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan pengumpulan informasi tentang konsumen tentu haruslah sah. Yang terakhir ada penerima dan keamanan. Agen yang mengumpulkan informasi tentang individu-individu tertentu perlu memastikan agar informasi tersebut aman dan tidak diberikan ke orang lain yang tidak disetujui. Studi kasus tersebut adalah mengenai iklan cat Avian. Iklan ini bermula saat seorang tukang cat yang sedang mencat bangku taman dengan cat Avian berwarna biru. Untuk mencegah orang duduk di kursi dengan cat yang masih basah, ia menampilkan kalimat "awas cat basah" di atas kertas. Namun apa daya, angin kencang menerbangkan kertas yang dipegangnya dan ia pun lari terbirit-birit untuk mengejar kertas tersebut. Pada saat bersamaan, datanglah seorang wanita cantik dengan gaun serba putih duduk di atas kursi yang baru saja dicat. Tukang cat yang sudah kembali ke posisi semula melihat seorang gadis duduk di atas kursi dengan raut muka yang panik. Ia lalu menunjukkan kertas bertuliskan "awas cat basah" kepada si wanita, dan wanita itu pun terkejut lalu berdiri untuk melihat apakah pakaiannya yang bersih terkena cat atau tidak. Iklan itu sebenarnya ingin menonjolkan kelebihan cat kayu dan besi Avian yang cepat kering. Yang jadi kontroversi dan mengakibatkan iklan cat Avian ini mendapat teguran KPI, yaitu adegan saat wanita sedang berdiri sambil mengibaskan dan mengangkat roknya agak ke atas. Adegan itu ditampilkan secara close up dan menyorot secara jelas bagian paha wanita yang tentu saja membuat pemirsa gagal fokus. Iklan cat Avian versi "awas cat basah" telah melanggar pedoman perilaku penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 9, pasal 16, dan pasal 43, serta standar program siaran pasal 9 ayat 2, pasal 18 huruf H, dan pasal 58 ayat 1. Catnya sudah kering. Avian memang cepat kering. Cat Avian mengkilap dan cepat kering.
Terima kasih telah menonton video dari kami. Apabila ada salah kata dan pengucapan yang kurang benar, mohon dimaklumi. Dan selamat pagi, siang, ataupun sore teman-teman. Life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Falling, 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 falling. Started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling.